Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita kembali merenungkan kasih karunia Tuhan, merenungkan firman Tuhan kepada kita yang terambil di dalam Amsal 18 ayatnya 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tema firman Tuhan hari ini, satu kata saja itu dampaknya luar biasa. Ada seorang ibu. Ibu ini memiliki seorang anak perempuan, saudara yang dikasih Tuhan, dan suaminya sudah lama meninggal. Setelah anak ini dewasa dan dia mendapatkan suami yang sangat kaya sekali. Dan dia ikut suami, waktu dia ikut suami ke kota, punya keturunan, ibu ini ditinggal begitu saja di kampung. Setelah sudah beberapa tahun, si ibu ini sangat merindukan untuk berjumpa kepada putrinya. Dan dia pergi ke kota, dari desa dia ke kota. Maklum, orang desa ke kota, pasti saudara pakaiannya pun, penampilannya pun, ya namanya orang desa sangat-sangat, kalau ke tempat orang kaya, wow, ya anak ini sudah sangat kaya sekali. Dan saat ibunya datang ke rumahnya, dia lagi ada sahabat-sahabatnya, itu lagi ibu-ibu arisan. Waktu digedor pintunya, ketemu alamatnya, dia berkata, "Nak, aku sangat kangen sama kamu." Tetapi anak ini berkata, "Siapa kamu? Saya tidak kenal Anda. Mungkin salah alamat dan sebagainya." Ibu ini hanya berkata satu kali, "Nak, kok kamu bisa lupa dengan saya?" Dengan meneteskan air mata si ibu ini, dia tinggalkan itu anaknya. Tetapi dalam jangka tidak lama, kemudian suami daripada ibu ini meninggal dunia. Waktu suami daripada ibu ini meninggal, tidak lama kemudian rumahnya terbakar bersama dengan anak yang ada di rumah itu. Dan setelah kabar itu diketahui oleh ibunya kembali ke kota karena anaknya itu sudah depresi, sudah stres, sudah menjadi orang gila. Tetapi ibu ini berkata hanya satu kalimat. Dia berkata, "Nak, apapun yang terjadi, aku tetap cinta dan mengasihi engkau." Dan saat ibu ini berkata, "Aku sayang kamu, aku cinta kepada kamu, walaupun kamu buang saya sebagai ibu kandungmu, tetapi aku cinta kepada kamu, aku mengasihi kamu." Dan kembali anak yang sudah gila itu tadi, dia pulih kembali. Hanya sepatah kata. Demikian juga kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada kuasa di dalam perkataan. Sebab itu kita harus hati-hati berkata kepada anak-anak kita. Seringkali kita ibu-ibu tidak sadar. Berkata kepada anak kita goblok, anak kita bodoh, anak kita nakal. Saat kita berkata dia nakal, dia bodoh, dan itu yang terjadi. Sebab itu setelah Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena dampak satu kata aja berkuasa, hati-hatilah. Karena firman Tuhan yang berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya. Menggemakannya berarti seperti kalau kita di hutan, dia berkata, "Woi!" dan ada suara dari sana, itulah menggemakan. Berkatakanlah kata-kata yang positif kepada anak kita. Berkatakanlah perkataan positif kepada usaha kita. Katakan, "Aku sukses, aku hebat bersama Tuhan, aku cakap menanggung masalah, persoalan, tantangan. Saya tidak akan khawatir, saya tidak akan bimbang dalam hidup ini, karena aku bersama dengan Tuhan." Kalau Anda berkata kata-kata yang membawa positif kepada diri Anda, maka Anda menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, karena perkataan itu dari diri kita dan kembali ke hidup kita. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, khususnya buat ibu-ibu, jangan katakan anakmu nakal, bodoh, dan sebagainya. Tetapi katakan, sekalipun itu anak nakal, katakan, "Anakku hebat, anakku dahsyat." Maka itu yang akan terjadi kepada anak-anak kita. Berdoa buat anak-anak kita, generasi keturunan kita, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan hebat. Karena perkataan itu adalah perkataan yang mengandung kuasa dan mujizat. Puji nama Tuhan. Biar firman Tuhan yang singkat hari ini menjadi berkat buat kita. Perkatakan kata positif kepada anakmu, kepada usahamu, kepada suamimu, kepada istrimu, kepada banyak orang, dan katakan, "Engkau dahsyat bersama dengan Tuhan Yesus." Haleluya. Amin.